apalagi yang tidak punya hubungan dengan perusahaan. Jadi 3 poin ini penting untuk kita cermati, bahwa siapapun yang menakodai dan menjadi orang-orang yang menemukan, mendirikan, dan mengkondisikan grup ini, baik SVI maupun Mayoni, mereka tidak mempunyai tujuan selain menghambat laju perusahaan. Dan inilah saat yang bagus, saat yang tepat, momen yang tepat untuk mereka penetrasi ke dalam member video melalui grup yang kebetulan sedang galau menuntut video supaya kembali on. Tapi yang mereka lakukan justru menghambat on itu sendiri. Mereka menginginkan video gagal on. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, pagi ini saya ingin melanjutkan kajian saya tentang konspirasi yang 2 hari lalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kajian tentang konspirasi ini menjadi penting karena belakangan ini sangat masif dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai pembela VTuber dan membuat atau melakukan doktrin terhadap teman-teman kita para VTuber yang tergabung di dalam Serikat VTuber Indonesia, kemudian untuk memastikan loyalitas para VTuber yang sudah di brainwashing di dalam forum-forum di dalam SVI, kemudian mereka melakukan screening untuk masuk ke satu grup yang mereka buat, grup baru bernama Mayoni. Teman-teman semuanya, ada 3 poin, dan ini semuanya adalah poin-poin yang penting yang ingin saya sampaikan untuk mendalami masalah ini. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kritis menghadapi hal ini dan menentukan sikap supaya tidak kemudian kita, teman-teman yang ada di sana, itu justru semakin jauh dari tujuan yang ditetapkan. Jadi saya sebut sebagai konspirasi itu karena adanya tujuan-tujuan yang ditetapkan, tapi pelaksanaannya tidak sama dengan tujuan yang disampaikan kepada publik. Maksud saya publik di dalam grup tersebut. Mengapa demikian? Karena di balik apa yang mereka sampaikan kepada teman-teman VTuber di SVI, yang kemudian sebagiannya masuk ke Mayoni, itu adalah satu kamuflase. Nampak di mata teman-teman seakan-akan tujuan yang ditetapkan itu adalah tujuan yang mulia, tujuan yang berkemanusiaan, tujuan yang baik. Namun pada pelaksanaannya justru mereka menjauhkan teman-teman VTuber dari tujuan yang ada.
Dan gerakan yang dilakukan oleh mereka para founder maupun para nahkoda di dalam Mayoni itu sudah menciderai perjuangan teman-teman VTuber yang ada di grassroots SVI itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk masuk ke dalam Mayoni, syaratnya membuat KTA, ya kan? Untuk membuat KTA dan memastikan bahwa di Mayoni ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip dirugikan oleh PT Future Viewtech, maka syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota Mayoni itu pertama mengumpulkan KTP, fotokopi KTP atau foto KTP. Kemudian menunjukkan ID VTube dan V+. Kemudian menunjukkan screenshot kepemilikan misi bintang di VTube. Kemudian menunjukkan bukti transaksi di EC untuk membeli VIP. Dan bukti transfernya. Artinya, seharusnya yang menjadi anggota Mayoni adalah VTuber asli yang memiliki bukti-bukti tersebut dan arahnya menunjukkan bahwa bukti itu mengarah kepada adanya kerugian di antara masyarakat yang diakibatkan oleh PT Future Viewtech. Arahnya ke sana. Arahnya Mayoni pengen membentuk satu grup, satu kelompok VTuber yang benar-benar merupakan korban dari adanya bisnis yang mereka anggap sebagai Ponzi. Bisnis yang mereka anggap haram. Bisnis yang mereka anggap merugikan masyarakat. Mengapa mereka melakukan itu? Karena selama ini, sejak PT Future Viewtech melaunching VTube, hingga hari ini tidak ada satu bukti pun yang mengarah kepada kerugian masyarakat. Masyarakat justru merasa terbantu, tapi mereka ingin membuat satu paradigma bahwa VTube ini merugikan masyarakat. Paling tidak, untuk melakukan satu pergerakan menghambat perusahaan atau menuntut perusahaan, mereka harus membuktikan bahwa ada sebagian masyarakat yang dirugikan. Itu tujuannya. Karena tidak mudah mencari kerugian, maka mereka mensyaratkan bahwa anggota Mayoni harus satu, menunjukkan KTP, dua, menunjukkan ID bahwa mereka adalah anggota V+ dan VTube, kemudian menunjukkan screenshot misi bintang, karena persoalan yang mereka anggap menjadi krusial ada di situ, dan menunjukkan bukti adanya transaksi di EC, bukti berupa pembelian VIP. Teman-teman semuanya, kita lihat, seandainya benar Mayoni ini memperjuangkan teman-teman VTuber, tentu yang memperjuangkan adalah juga VTuber. Tentu yang memperjuangkan adalah
VTuber yang juga merasakan kerugian seperti yang mereka ingin buktikan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Ini poin yang kedua. Para founder Mayoni, para nahkoda Mayoni, mereka bukan VTuber. Mereka tidak punya ID VTube. Kalaupun punya ID VTube, itu adalah ID camouflage atau ID yang daftar hanya untuk menunjukkan bahwa mereka VTuber. Tapi mereka tidak memiliki bukti yang lebih konkret bahwa mereka adalah VTuber sejati awalnya. Saya tunjukkan mulai saat yang pertama. Saya sudah mengungkap tentang jati diri Dirgaja Dali yang mengatakan punya 300 juta aset di dalam akunnya. Ternyata itu omong kosong. Tidak ada. Angka yang dia sebutkan 300 juta itu adalah angka milik orang lain. Milik orang-orang lain yang bahkan tidak merasa dirugikan. Pertama, di samping itu Dirgaja Dali sudah menyatakan dirinya keluar dari VTube pada tanggal 19 Februari 2021. Itu artinya hari ini dia bukan VTuber. Dirgaja Dali. Yang kedua, di dalam sebuah video yang diunggah oleh Dirgaja Dali di channelnya, ada yang berjudul Anak Map Mendukung SVI. Siapa anak map yang dimaksud? Anak map yang dimaksud ada di dalam video tersebut. Namanya Edu. Teman-teman SVI maupun teman-teman Mayoni pasti tahu di mana Edu. Edu ada di Mayoni. Siapakah Edu? Edu adalah ketua MAP, Masyarakat Anti Ponzi. Edu bukan VTuber. Mustahil seorang MAP menjadi seorang VTuber kalaupun dia mempunyai ID. Itu ID untuk menyusup. Bisa dipahami sampai sini ya. Edu adalah petinggi MAP yang mendukung SVI, dan itu secara sharih, secara jelas disampaikan di dalam sebuah video yang diunggah oleh Dirgaja Dali dengan judul Anak Map Mendukung SVI. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Mayoni bukanlah pejuang VTuber. Tidak datang untuk memperjuangkan VTuber, tapi datang untuk memporak-porandakan VTube. Karena mereka melawan apapun yang dilakukan VTube. Orang yang berikutnya adalah ketua SVI itu sendiri, yang tentu saja adalah petinggi dari Mayoni. Siapa? Pak Afiat Rifai. Dia mengatakan bahwa dia seorang VTuber berperingkat bronze dengan member sebanyak 10.000. Hal ini sudah dengan jelas menunjukkan bahwa dia bukan VTuber beneran. Kalaupun punya ID, itu hanya untuk keperluan menyusup. Mengapa saya katakan demikian? Karena seseorang yang mempunyai 10.000 member, impossible dia menjadi seorang berperingkat bronze. Mengapa?
Kalau dari 10.000 itu semuanya misi gratis, maka itu tidak mungkin. Karena misi gratis hanya 40 hari. Dan kalau semua 10.000 itu misi gratis semuanya, dia belum masuk bronze. Kalau ada sebagian dari 10.000 itu mempunyai misi bintang 1, itu artinya mereka main gratis. Kalau main gratis tidak ada yang dirugikan. Kalau dia mengatakan dia mempunyai aset sekian ratus juta di dalam VTube ini, maka itu jelas bohong besar. Karena kalau seorang bronze tidak mungkin asetnya sebanyak itu. Karena kalau aset sebanyak itu, dia pasti minimal silver, atau mungkin gold, atau mungkin platinum. Bisa dipahami sampai di sini? Itulah yang saya maksud pendalaman terhadap masalah ini. Bahwa 3 ini saja sudah menunjukkan bahwa MAP ini bukan hanya menunggangi SVI dan Mayoni, tapi merekalah yang menahkodainya. Saya mengatakan merekalah membentuk SVI, kemudian membentuk Mayoni. Tidak hanya menunggangi. Awalnya benar, SVI itu dibentuk oleh beberapa orang yang VTuber asli, seperti aki-aki milenial misalnya Pak Razak dan kawan-kawan yang lain tentu saja. Tapi mereka tidak sadar bahwa di SVI itu sudah ditunggangi. Setelah ditunggangi, semua yang bersih-bersih, semua yang sejati, semua yang VTuber yang mempunyai tujuan yang mulia disingkirkan. Ingat, Pak Rozak juga disingkirkan. Dan nahkoda diambil. Inilah yang saya sebut sebagai konspirasi. Konspirasi pada awalnya untuk menguasai SVI, setelah menguasai SVI, mendoktrin teman-teman SVI, lalu men-screening mereka untuk masuk ke dalam satu grup namanya Mayoni. Paham? Salah satu doktrin yang terkenal di dalam Mayoni maupun di dalam SVI adalah bahwa perizinan itu muncul karena peran dari mereka, dari SVI. Mereka dengan PD-nya mengatakan bahwa SVI ini seksi, makanya diperhatikan, paling ditakuti oleh manajemen, paling ditakuti oleh VTuber. Ditakuti. Tidak ada yang takut sama kalian. Tidak mungkin negara ini, regulator, memberikan izin kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa dari sebuah perusahaan. Sebuah instansi pemerintah yang melaksanakan regulasi terhadap perizinan tidak mungkin akan menerima seseorang yang mengaku menjadi bagian dari satu perusahaan untuk mengurus izin, sedangkan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah bagian dari manajemen perusahaan tersebut. Apalagi dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan perusahaan tersebut. Member ya bukan. Member saja tidak bisa melakukan kegiatan untuk mempercepat izin, apalagi yang tidak punya hubungan dengan perusahaan. Malahan regulator bisa menganggapnya orang gila karena mencari-cari urusan yang bukan merupakan urusannya. Begitu teman-teman. Jadi 3 poin ini penting untuk kita cermati
bahwa siapapun yang menakodai dan menjadi orang-orang yang menemukan, mendirikan, dan mengkondisikan grup ini, baik SVI maupun Mayoni, mereka tidak mempunyai tujuan selain menghambat laju perusahaan, selain merugikan teman-teman semuanya. Mengapa demikian? Karena mereka memang mencari celah untuk merugikan PT Future View Tech, sekaligus menunjukkan bahwa mereka bisa mempengaruhi member-member yang kurang menyadari tentang tujuan utama mereka, yaitu menjadi orang-orang yang dalam pikiran mereka menyadarkan, paham ya? Dalam pikiran mereka menyadarkan tentang ponzinya bisnis VTube ini. Jadi dari awal mereka memang sudah berkampanye, sudah mengkampanyekan bahwa VTube ini ponzi dan harus diberantas. Dan inilah saat yang bagus, saat yang tepat, momen yang tepat untuk mereka penetrasi ke dalam member VTube melalui grup yang kebetulan sedang galau menuntut VTube supaya kembali on. Makanya mereka terus menggaungkan supaya VTube on, tapi yang mereka lakukan justru menghambat on itu sendiri. Mereka menginginkan VTube gagal on. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya berpesan kepada siapa saja yang sudah terjebak ke dalam Mayoni dan dia adalah seorang VTuber, mohon dengan sangat keluar kembali kepada grup masing-masing. Biarlah yang tersisa hanyalah VTuber gadungan, para anggota MAP, supaya VTuber tidak dirugikan dan mereka menepuk angin, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas. Selamat berpikir waras.